kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan radio. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military actions. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Syahrir segera pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Maaf, rumah saya sederhana. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Terima kasih. Mereka pun duduk dan mengobrol. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah kemerdekaan kita sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, kemerdekaan dilaksanakan lebih baik tanpa melalui PPKI. Apa maksudmu, Bung, berkata seperti itu? PPKI dibuat oleh Jepang. Jika melalui PPKI, Indonesia akan dimerdekakan oleh Jepang. Harus segera memproklamasikan atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita di masa vakum of power. Vakum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Maka kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan Bung, tapi apakah Soekarno sependapat dengan kita? Bagaimana jika kita menghubungi Soekarno terlebih dahulu? Ini bagus, Bung. Bung Hatta pun menelpon Bung Karno, dan Bung Karno pun mengangkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Baiklah, saya tunggu kedatangan Anda. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung, kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah mengalah kepada sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita pergunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggalnya jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Tapi Bu, Maaf, Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. ya sudah kalau begitu, mari meminta. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda
yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan Bung. Siap jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah aku sekarang juga. Ratusan dulu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita duduk kembali dan bicarakan semuanya dengan baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya dengan sendiri? Mengapa Anda menyuruh Soekarno? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang disurgai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa memerdekakan diri kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak mungkin bertahan tanpa adanya bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tidak baik ribut di tengah malam. Saya mengerti perasaan-perasaan saudara, tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan terjadi korban jiwa. Setelah usaha golongan muda gagal, para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Culik! Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tetapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Darwis. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan kami keamanan dan mencarikan tempat persembunyian untuk Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita pakai rumah Jikisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan dia akan memberikan kami tempat di Jikisong. Kapan kita akan menculik mereka? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 2, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk membawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Soekarni dan Darwis pun menuju ke rumah Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta, kamu harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi pilihan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan, Bung? Jika itu benar, maka kita tidak akan dapat melawan tentara Jepang karena tentara Jepang jauh masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami. Bung Hatta harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo Bung, waktumu sudah hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Wikana dan Khairul Saleh pun menuju ke rumah Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa kau harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan pada pemuda Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Fatmawati pun menenangkan anaknya yang sedang menangis. Lalu keluar kamar karena anaknya tidak berhenti menangis.
sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anakku yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Mengapa di sini banyak sekali orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, mereka ingin membawa aku dan Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan tega meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawa aku pergi, maka membawa mereka juga. Baiklah Bu, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Bung Hatta pun bertanya kepada Soekarni. Sebenarnya apa tujuan membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi Indonesia. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Mereka pun duduk di kursi yang telah disediakan. Ya, benar. Mereka membawaku kemari. Apakah kalian dengan Fatma dan Guntur juga? Ya, Hatta benar. Mereka membawa kami kemari. Ada apa ini sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Ini waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah sekali percaya, Karni? Jepang pasti memberikan kita kemerdekaan, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan dari hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dilihat kembali. Khairul Saleh pun berlari ke dalam rumah untuk memberitahu bahwa di depan ada Mr. Subarjo. Ada pesan ya? Kenapa kau terangkan begitu? Ada Mr. Subarjo di luar. Dia ingin memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, apakah keluar untuk menemuinya? Wikana dan Khairul Saleh pun keluar untuk menemui Mr. Subarjo. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda bertemu mereka sekarang? Rapat mereka ini batal, tidak jadi. Aku datang untuk menjemput mereka. Tidak, Anda tidak bisa menjemput mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk segera melaksanakan proklamasi. Maka izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Mereka pun masuk ke dalam rumah Jiao Kiesong. Ada apa, Subarjo? Rapat mereka ini batal. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang kepada saya. Jadi, berita itu benar adanya? Ya, benar. Bukankah saya dan Sahrir sudah memberitahukan kepadamu? Tapi saya masih belum bisa percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Ya, sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Fatmawati pun keluar dari kamar karena Guntur tidak berhenti menangis. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur sudah menangis sedari tadi. Sampainya di Jakarta 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama pemuda. Kita sudah di Jakarta, Bung. Marilah kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Saya ingin mengantarkan istri dan anakku terlebih dahulu. Baiklah, Bung. Kami akan mengantarkan Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Baiklah, saudara-saudara,
bagaimana bunyi proklamasi kita. Soekarno pun menulis naskah tersebut. Bagaimana jika kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Ya, sudah selesai. Bagaimana, semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang ingin menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau semua yang ada di sini untuk menandatangani naskah ini? Saya rasa terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Soekarno pun meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskahnya. Sayuti, tolong ketik naskah ini. Siap, Bung. Sayuti pun mengetik naskahnya. Mereka pun mendiskusikan kapan proklamasi dilaksanakan. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Umat Muslim juga beribadah selama 17 rakaat sehari semalam. Jadi, hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepatnya. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih. Tolong siapkan benderanya. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Dia Bung Karno. Setuju. Sayuti pun sudah selesai mengetik dan menyerahkan kepada Bung Karno. Ini, Bung, naskahnya silakan ditandatangani. Baiklah. Bung Karno dan Bung Hatta pun menandatangani naskah tersebut. Lalu Bung Hatta pun meminta BM Dia untuk memperbanyak dan menyebarkan naskah tersebut. Siap, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan di seluruh Indonesia. Siap, Bung. Semua pergi ke tempat di mana dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Uingnya. Si Lepi, si Krema, si Uci, si Emma. Ini berkas ini. Setelah Guntur sudah menangis sedari tadi. Yes. Jadi, Bung, naskahnya silakan. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Dia Bung Karno. Setuju. Wow. Lalu, siapa yang ingin menandatangani? Menandatangani. Lalu, siapa yang? Ya. Lalu, lalu siapa yang ingin menandatangani A few moments later. Sebenarnya